Bertemu kembali dalam sekolah minggu GKT Ampenan kelas Galilea. Nah, pada hari ini kita akan belajar dari pelajaran 5 Triwulan 1 tahun yang pertama dengan judul Allah memberikan anak-anak kepada Adam dan Hawa. Dasar firman ambil dalam Kejadian 4 dan Kejadian 5, Ibrani 11 ayat 4, Matius 5 ayat 43 sampai 45. Tapi sebelum lanjut ke tujuan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh menikmati ibadah sekolah minggu, dan sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, sehingga firman itu tetap tinggal diam dalam hati dan pikiran kami, dan juga dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga siapapun yang melihat kami melihat kemuliaan Allah dan kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah 1. Anak-anak diminta untuk memahami bahwa perbedaan antara orang benar dan fasik adalah anugerah iman. Dan yang kedua adalah mempercayai Kristus sebagai wakil kita yang sempurna. Oke, anak-anak yang seperti Lasa sudah kirim di grup WA, cari tahu yuk halaman pertama, ada gambar seperti ini. Jadi anak-anak diminta untuk memberi judul gambar di samping. Kira-kira judul yang pas, yang pantas untuk diberikan di sini apa? Nah, nanti anak-anak bisa tuliskan di cari tahu yuk halaman pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, minggu kemarin Lose Titik sudah bercerita tentang bagaimana Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden ya. Jadi ada perbuatan yang salah sehingga Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dengan segala dosa-dosa yang harus mereka pikul. Nah, tapi ketika Adam dan Hawa di luar Taman Eden, mereka mempunyai anak laki-laki, yaitu Kain dan Habel. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwa hukuman untuk Adam adalah laki-laki harus bekerja keras untuk bisa menafkahi, mencari nafkah. Bukan seperti ketika Adam di Taman Eden, Firdaus, tinggal mengambil buah, tinggal makan, itu sudah bisa. Tapi ketika dihukum oleh Allah, salah satu hukuman untuk Adam adalah bekerja keras, dan itu terjadi untuk anak turunannya ya, dalam arti Kain dan Habel. Nah, Kain sebagai petani dan Habel sebagai peternak. Nah, pada suatu ketika mereka berdua memberikan persembahan kepada Allah. Nah, mereka berdua memberikan persembahan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kain mempersembahkan apa yang dihasilkan dari pekerjaannya, Habel juga memberikan hasil dari pekerjaannya. Nah, tetapi dari persembahan mereka berdua yang diterima Allah itu adalah persembahan dari Habel, sedangkan persembahan dari Kain tidak diterima. Nah, dari situ Kain merasa marah, cemburu,
hati dan sebagainya. Nah, kenapa Kain bisa sakit hati, cemburu dan sebagainya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, singkat cerita, Habel dibunuh oleh Kain. Itu adalah sebuah tragedi pertama dari upah dosa adalah kematian. Jadi orang meninggal pertama kali adalah Habel, sedangkan Kain adalah pembunuh seperempat penduduk dunia. Selanjutnya, nah, Kain dan Habel adalah yang pertama ya. Ada sesuatu yang pertama terjadi. Misalnya Adam adalah manusia pertama dan juga sebagai ciptaan Tuhan yang pertama manusia. Nah, Kain dan Habel juga memiliki yang pertama, yaitu bayi pertama, anak laki-laki pertama, dua bersaudara yang sama, dan lain-lain. Tetapi ada yang lebih besar daripada itu, dari kepertamaan mereka, yaitu natur dosa. Jadi Kain dan Habel adalah orang yang pertama dilahirkan memiliki natur dosa, sehingga natur dosa itu yang mengakibatkan Kain membunuh Habel. Nah, apa itu natur dosa? Natur dosa adalah keadaan berdosa manusia sejak lahir yang membawa pada perbuatan dosa. Jadi itu sudah terbawa dari lahir yang membawa pada perbuatan-perbuatan berdosa. Nah, siapa saja yang mempunyai natur dosa? Semua orang yang pernah hidup dan sekarang yang hidup dan yang akan datang, kecuali satu. Nah, nanti satu itu siapa nanti akan saya jelaskan. Nah, Adam juga sama. Adam adalah wakil. Jadi, apa itu wakil? Wakil adalah seorang yang bertindak atas nama orang lain. Wakil bisa apa saja, seperti yang kalian pikirkan, misalnya wakil rakyat lah, wakil pengacara misalnya, karena diwakilkan sebagai wakil untuk pembelaan di pengadilan misalnya. Nah, bicara tentang Adam juga adalah seorang wakil. Wakil apa? Adam adalah wakil dari semua orang yang hidup di dunia, dan Allah meminta pertanggungjawaban kepada setiap orang atas perbuatan Adam dan dosa mereka sendiri. Jadi Adam adalah wakil dari manusia yang berdosa. Jadi manusia ini diwakili, dosa manusia-manusia yang ada di sekarang itu diwakili oleh Adam yang berbuat dosa di awal. Jadi Adam adalah wakil kita berbuat dosa. Nah, wujud keperdosaan Kain seperti yang tadi saya sudah katakan adalah satu, keserakahan, pembunuhan, kemarahan, kesombongan, kedengkian, dan segala bentuk lain dari dosa. Nah, seperti yang kalian lihat di layar, itu adalah biji jagung, dan yang kedua adalah biji kacang hijau, dan selanjutnya adalah biji salak. Nah, persamaan antara biji-biji ini adalah dapat bertumbuh, dapat berkembang ketika berada di dalam tanah yang baik, cukup sinar, cukup air, mereka akan bertumbuh semakin hari semakin besar, berakar dan kuat dan besar. Nah, apa sih persamaan antara biji dengan dosa? Dosa juga sama. Dosa, karena kita sudah terlahir sebagai orang berdosa, kita mempunyai pemikiran dan keinginan yang berdosa. Jika kita mengizinkan pemikiran dan keinginan yang berdosa itu bertahan atau berakar di dalam hati dan pikiran kita, mereka akan bertumbuh menjadi perbuatan dosa. Jadi, di dalam diri kita sudah ada benih-benih dosa, biji-biji dosa. Tetapi apakah kita izinkan?
apakah kita tumbuhkan ataukah kita perakarkan dalam hati kita sehingga kita menjadi perbuatan dosa. Nah, itu pilihan berada di tangan kita masing-masing. Jika semua manusia berdosa, mengapa persembahan Habel diterima oleh Allah? Nah, ya benar, Habel adalah orang yang berdosa. Tetapi Habel membawa persembahannya dengan iman, kepercayaan, dan ketaatan kepada Allah. Nah, Adam dan Hawa itu memiliki anak yaitu Kain dan Habel. Nah, ketika Habel dibunuh, tinggal Kain. Sedangkan Kain itu sudah dihukum oleh Tuhan, dipisahkan dari garis keturunannya Adam, sehingga memisahkan mana yang memiliki anugerah Tuhan, mana yang tidak memiliki anugerah Tuhan. Tapi kalau gitu Kain diusir, sedangkan Habel meninggal, terus siapa habis keturunannya? Nah, Tuhan memberi anak yang lain kepada Adam dan Hawa adalah Set. Dan Set ini adalah yang dipilih Allah untuk menjadi keluarga-keluarga di bawahnya. Misalnya garis keturunannya nanti ada Nuh, ada Abraham, dan juga termasuk Yesus sendiri. Yesus ini adalah keturunan Set. Tapi hati-hati, bukan berarti Nuh itu adalah anak Set, Abraham adalah anak Nuh, Yesus adalah anak Abraham, bukan ya. Bukan. Itu mengapa Rasul tidak kasih garis merah ke bawah. Karena cuma membantu saja bahwa Set di bawahnya masih ada Nuh, Abraham, terus dan sebagainya, sehingga sampai di titik di mana Yesus adalah juga bagian dari keturunan dari Set sebagai janji Allah untuk pembebasan umat Tuhan. Selanjutnya dari kisah Kain di Kejadian 4 ayat 11 dan 16, Allah mengutuk dan mengusir Kain. Keturunan Kain semakin jahat. Tetapi tidak hanya begitu, Tuhan selain mengusir Kain, tetapi Alkitab juga menyatat bahwa ada sesuatu yang berbeda. Allah memberikan keterampilan kepada Kain dan keturunannya, dan Allah memakai mereka untuk mengembangkan peradaban. Mungkin kita terkejut bahwa kenapa sih Allah juga memberikan anugerah kepada Kain, padahal jelas kan Kain sebagai pembunuh. Kenapa? Nah, itu kan nanti disimpulkan. Anugerah yang dapat membangun kota, turunan-turunan dari Kain ya, membangun kota, beternak, pemain musik, berkakas dari tembaga dan besi, membangun sebuah peradaban. Nah, 5 ayat 45 tertulis, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Artinya adalah bahwa Tuhan juga memberikan anugerah. Tuhan juga memberikan berkat baik pada orang yang jahat maupun orang yang baik. Tuhan memberikan matahari pada orang yang jahat dan yang baik. Tuhan juga memberikan hujan bagi orang yang benar maupun yang tidak benar. Bukan terus itu orang jahat terus Tuhan tidak memberikan hujan, enggak. Ternyata tidak. Itu anugerah yang dikatakan bahwa itu adalah anugerah umum. Tuhan tetap memberikan anugerah, tapi anugerah umum. Nanti kita akan bicarakan anugerah secara khusus. Nah, pertanyaannya adalah, satu, semua manusia di dunia adalah berdosa. Dua, dari semua yang berdosa ada dua jenis, yang diampuni karena mengenal Dia melalui iman kepada Kristus, dan yang kedua adalah yang tidak mengenal Kristus dan tidak percaya Kristus.
Jadi ada dua contoh pertama, yaitu Kain dan Habel. Kain adalah fungsi dari yang kedua, yaitu yang orang berdosa tapi tidak melakukan imannya. Sedangkan yang Habel berjuang memberikan persembahan melalui iman. Itu sebelum adanya Kristus ya. Dan yang ketiga adalah apa perbedaan Kristen dan non-Kristen. Nah, kalau non-Kristen sama-sama dapat anugerah, orang Kristen juga dapat anugerah. Tetapi orang Kristen mendapatkan anugerah, yaitu anugerah iman atau khusus. Apakah iman dan khusus tersebut? Kristus adalah Adam kedua. Kristus wakil kita yang sempurna. Ketidaktaatan Adam membuat keturunannya berdosa. Sedangkan ketaatan Kristus membuat umatnya dibenarkan. Jadi ada dua. Sebagai wakil kita, Adam adalah wakil kita sebagai manusia yang berdosa. Sedangkan Kristus adalah wakil kita yang mewakili ketaatan sehingga kita dibenarkan. Jadi itu kesimpulan pada pagi hari ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, hafalan pada pagi hari ini adalah berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Mazmur 1 ayat 1. Ini dihafalkan untuk bisa jadi hafal kita minggu depan. Nah, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib sehingga kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang boleh kami terima, anugerah khusus dari Tuhan. Kami sebagai orang-orang yang percaya 100% bahwa Tuhan telah menebus kami. Tuhan adalah wakil kami dari ketaatan sepanjang masa sampai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih didik kami untuk kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang selalu setia berada dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.